Ya, meskipun sempat spike hingga kurang lebih teritori 1789.80, ternyata memang benar adanya area 1794 yang kita inginkan dari grafik H4 ternyata memang tidak muncul. Bahkan di pertengahan malam kita sempat lihat areal koreksi yang cukup dalam sampai zona 1766, dan itu adalah areal yang persis kita gambarkan pula di grafik H4 yang sama, bahwasanya kemungkinan ekspektasi kita adalah dia turun sampai koreksi di 1769, lalu kemudian Anda bisa switch strateginya menjadi area buy on dip di kisaran 1765, 1767. Dan guess what? Ternyata dia juga berhasil rebound dari zona 1766 hingga 1776 dan kemudian bermain di teritori tersebut sampai penutupan. Nah, sayangnya memang tidak adanya data ekonomi dari Amerika, pasar tentunya relatif membatasi pergerakannya atau membatasi transaksinya. Itu yang terjadi sehingga kemungkinan potensinya sampai menjelang akhir sesi Amerika justru kita sempat lihat areal sideways. Dia hanya dihuni dengan pergerakan di kisaran 1769 sampai 1775 atau 1774. Nah, untuk pagi ini kalau kita lihat pergerakan sudah mengalami penurunan sampai 1765 kembali. Artinya sedikit lebih rendah dari yang kemarin, tapi kali ini saya melihat ada dua peluang yang bisa Anda manfaatkan. Ya, mungkin saja kalau kita lihat dari kondisi daily chart secara teknikal memang ada sinyalemen akan ada penurunan lebih lanjut, yaitu terkait dengan adanya shooting star. Tentunya candlestick sangat bermanfaat untuk Anda untuk menentukan action Anda. Tapi kalau kita lihat dari grafik H4 dan juga grafik H1 yang kali ini justru cenderung sama, maka kemungkinan potensinya saya rasa kita masih akan tetap melihat potensi koreksi yang relatif terbatas. Well, setidaknya itulah ekspektasi kita untuk kali ini. Nah, tapi lagi-lagi catatannya adalah di grafik keempat, kita memandang ada dua pilihan, ada dua areal yang memungkinkan. Areal ideal atau ada areal terdekat. Areal terdekat ini adalah areal yang mirip dengan apa yang terjadi kemarin, berarti kita memanfaatkan di zona 1765, 1767 sebagai zona buy on dip, atau areal yang kedua, yaitu areal ideal. Areal ideal ini berada di kisaran areal historical yang juga bersinggungan dengan areal garis ataupun trend line. Well, secara teori seharusnya itu akan menjadi teritori yang sangat ideal dan menjadi areal good demand kalau misalkan Anda ingin manfaatkan. Saya berkata tentang technical ini karena kalau kita lihat dari fundamental, semuanya rata-rata memang mendukung untuk kemungkinan pola kenaikan emas. Terutama apa yang sempat kami sampaikan kemarin terkait dengan China yang sudah memulai membuka keran impor emas besar-besaran, dan otoritas China sudah mengizinkan bank domestik ataupun internasional untuk melakukan hal tersebut. Dengan hal tersebut saya rasa kita tinggal menunggu waktu, bahwasanya China sudah melakukan pembelian lebih besar lagi, berarti title sebagai konsumen emas terbesar di dunia tetap akan berada di China, kemudian juga India. Walaupun kalau kita lihat sebetulnya angka lonjakan kasus COVID di India sangat memprihatinkan, tapi kita lihat kemungkinan potensi tersebut didukung pula dengan adanya semerbak ataupun potensi konflik geopolitik. Tapi sampai saat ini belum bisa digambarkan bahwasanya itu akan berkembang lebih lanjut. Jadi saya masih mengharapkan tendensi dari China yang sudah mulai membuka keran impor, lalu kemudian kebijakan moneter dari Fed yang tetap ultra akomodatif, dan juga kemungkinan paket-paket stimulus yang akan bertantangan lebih lanjut, ini akan membuat emas kembali menembus zona 1800 dalam waktu dekat. Tapi untuk saat ini saya rasa 1785 atau 1782 itu mungkin akan menjadi area tertinggi kita untuk saat ini. Kita lihat technical view 20 April 2021. Irfan untuk Agrodana. Technical Outlook 20 April 2021 jam 11:35 waktu Indonesia bagian Barat, kembali dengan DXY Outlook dan lanjut dengan Treasury Yield dan Treasury Bond. Oke, langsung saja di grafik daily chart, tampaknya harapan kita terkait dengan head and shoulder agak sedikit buyar. Bahkan bukan sedikit buyar, melainkan memang akan berpotensi gagal. Tapi hal yang terbagusnya adalah memang kita melihat akan terjadi pelemahan dari dolar secara berkelanjutan atau berkesinambungan. Anda lihat di sini, areal tengah berhasil ditembus dari trend channel ini, lalu kemudian dia sedang mengalami penurunan dan nyaris menyentuh bottom. Bottom yang saya maksudkan adalah bottom dari trend channel ini. Nah, Anda ingat bahwasanya channel ini dibuat beberapa waktu silam dan untuk fungsinya mengukur dari kategori konsolidasi yang terjadi. Oke, sebelum saya menunjukkan sesuatu hal yang cukup menarik, saya ingin lihat terlebih dulu di grafik H1.
Pola pergerakannya kurang lebih Anda bisa lihat di sini. Kemarin kita memprediksikan di sini adalah cup and handle ataupun round bottom atau kemungkinan double top. Ternyata yang menang adalah double top. Anda bisa lihat penurunan lalu menembus zona neckline dan dia lanjut turun. Bahkan di luar ekspektasi, penurunan bisa menembus zona support ini dan berkembang lebih lanjut. Nah, kalau saya perkecil grafiknya, saya tidak menemukan areal support lain selain areal ini. Artinya, areal ini bisa saja menjadi target selanjutnya dari pola penurunan. Nah, tentunya ekspektasi yang sangat bagus adalah terkait adanya rebound. Walaupun mungkin terbatas, saya rasa kemungkinan potensi pergerakan itu bukan mustahil akan terjadi untuk hari ini. Well, let's see. Kalau lihat dari pola penurunan, kemudian dia melengkung, dan dia langsung turun kembali jauh lebih rendah, maka saya asumsikan yang paling memungkinkan zona ini akan menjadi zona paling pantas sebagai zona resisten. Jadi kemungkinannya kalau misalkan kita harapkan tentang rebound, bisa saja dia rebound sampai zona tertentu 9107 atau bahkan maksimum 9112, kemudian di sini rejection dan kembali melanjutkan penurunan, akhirnya mencapai target utama dari historical price. Nah, kemudian kembali ke dalam satu hal yang cukup menarik. Tentunya Anda bisa cek kembali dari pedoman yang sempat kami sampaikan di akhir bulan Maret, yaitu terkait outlook ataupun review terhadap dolar di kuartal kedua. Apakah akan terjadi pengulangan sejarah atau justru new record history? Kita lihat di grafik weekly-nya, kita sempat menggambarkan di outlook untuk dolar tersebut adalah terkait ini, peluang dari double top, big double top. Kenapa? Karena time frame-nya cukup besar tentunya. Nah, kalau misalkan ini yang terjadi, ya ini adalah top yang sangat-sangat dahsyat, kemudian mengalami penurunan, zigzag penurunannya. Kemudian perhatikan area neckline. Neckline berada di 88.36 sampai saat ini di 2021 area terendah yang tercipta adalah di tanggal 4 Januari, yaitu berada di kisaran 89.20. Artinya beberapa senti saja atau beberapa poin saja dari area neckline. Lalu kemudian ingat bahwasanya penentunya adalah penembusan neckline. Jadi kalau misalkan dia menembus neckline, kami perkirakan ketinggian ini akan dicapai dan itu berada di kisaran yang sangat jauh di area 73. Wow, sangat panjang, tapi kalau misalkan diperhatikan dari sisi kanan, ya cukup diperhatikan saja di bagian kanan, kami pun memberikan alternatif kemungkinan potensinya adalah Elliott Wave. Nah, Anda lihat di sini hitungan pertama, 2, 3, yang ini saya abaikan, lalu kemudian pantulan 4, persis dengan apa yang terjadi selama bulan Maret. Dan ternyata memasuki April dia langsung turun dengan sangat terasa. Berarti minggu ketiga dia mulai penurunan dan kita masih akan lihat sampai minggu depan alias sampai akhir bulan April. Artinya kalau ini ditembus maka potensi double top memang confirm terjadi dan kita akan lanjutkan dengan pola penurunan lebih lanjut. Lalu kemudian dengan gampangnya 1, 2, 3, 4 berarti sedang fokus ke dalam trend wave kelima. Tapi hati-hati pula, bisa saja nanti suatu saat akan ada sinyal pembalikan arah yang mana nantinya akan mengisyaratkan bahwa di sini adalah bagian left, kemudian ini bagian head, ini adalah bagian right shoulder. Sehingga nantinya bagian neckline akan berada di zona ini. Apakah ini yang akan terjadi? Kita belum bisa kesimpulkan, tapi mungkin saja dalam beberapa periode mendatang, let's say 1 atau 2 pekan ke depan, kita akan lihat apakah ini bisa terbentuk sebagai inverse head and shoulder atau mungkin saja Elliott Wave dan juga double top itu akan kembali mendominasi sehingga menguntungkan untuk sisi gold. Di Treasury Yield, saya mendapati pola pergerakan yang masih relatif sama dengan pola pergerakan sebelumnya. Walaupun Anda bisa lihat di sini, dia sempat spike, kemudian kemarin kita sudah sebutkan bahwasannya ini adalah tendensinya sebagai pullback. Lalu kemudian ekspektasi saya, setelah selesai pullback, maka dia akan kembali mengalami penurunan. Well, tentunya cukup berimbang, karena kalau kita lihat dari posisi candlestick, maka komposisinya inilah bagian dari Morningstar. Kalau dilihat dari pergerakan H1, dia masih kembali dalam zona trend channel. Kemarin sore hari dia sempat tembus tapi gagal lalu kemudian kembali lagi dan ini berarti kita asumsikan sebagai false breakout. Nah, sekarang dengan tendensi atau asumsi bahwasannya trendline masih cukup jauh dan juga cukup kuat, lalu kemudian dia beripitan ini adalah strong resistance, walaupun dia kembali turun ke zona tengah, tapi kita asumsikan bahwasannya sampai saat ini dia masih cukup efektif. Nah, tinggal permasalahannya begitu dia mengalami penurunan. Katakanlah ini bagian top pertama, ini top kedua, berarti kita dapatkan double top, maka kemungkinan potensinya bisa saja saya harapkan seperti ini.
Jadi dia akan turun, dan kalau misalkan dia bisa tembus zona neckline, maka akan ada peluang dia akan tembus dari resisten ataupun support dari bagian trend channel. Sementara di treasury bond, pola pergerakannya juga kurang lebih kita juga terancam dari elliott wave yang akan gagal. Tapi kurang lebih seperti ini. Syarat dari elliott wave adalah wave keempat correction itu tidak boleh lebih panjang atau tidak boleh melewati titik pertama. Jadi kemarin kita perkirakan wave keempatnya di sini, seharusnya dia mengalami kenaikan, ternyata dia mengalami penurunan. Tapi karena mengalami penurunan tersebut, dia masih cukup berimbang, artinya tidak melewati titik satu. Saya asumsikan titik keempatnya berpindah ke arah ini. Dengan asumsi demikian, berarti antara dua, dia lanjutkan penurunan, berarti itu adalah fail secara total bagian elliott wave, atau dia justru berkembang lebih lanjut untuk mulai kenaikan. Technical view gold 20 April 2021 jam 11.43 menit waktu Indonesia bagian barat. High 1775.50 dan low 1765.40 dan running price 1771.90. Apa yang terjadi? Ternyata memang terkoreksi, dan persis dengan apa yang kita harapkan sebetulnya. Dia turun sampai zona 1766, kemudian dia terpantul dan sempat naik sampai zona 1776. Artinya kalau misalkan Anda berkesempatan untuk melakukan sell terlebih dulu, kemudian switch menjadi area buy di zona 1766, 1767, persis dengan apa yang kami gambarkan, maka seharusnya Anda memiliki atau memanfaatkan dua peluang tersebut. Well, sayangnya memang di waktu dia sempat spike sampai 89 atau 1789.80, dia tidak berhasil melanjutkan dan memang tidak muncul zona 1794 yang kita inginkan. Oke, dengan demikian pola penutupan candle sebagai shooting star akan sedikit mengancam, atau lebih tepatnya mungkin koreksi yang akan terjadi untuk hari ini. Tapi apakah koreksi ini akan berlanjut, berkembang lebih lanjut, atau memang hanya relatif terbatas? Tentunya ekspektasi saya adalah relatif terbatas, mengingat tidak ada data ekonomi Amerika untuk malam ini, dan kita hanya terfokus dengan data dari Inggris. Dari potensi support resisten, berarti 1778 tetap akan menjadi resisten kita, di mana itu adalah area 50% dari target double bottom. Kemudian zona 50% Fibonacci retracement daily chart 1763 akan menjadi zona support kita. Kalau misalkan berhasil tembus, hati-hati tergelincir sampai zona 1755 atau bahkan 1744. Sementara kalau dia berhasil survive kembali, maka ekspektasi saya dia setidaknya akan menyamai zona tertinggi yang kemarin tercapai di 1789. Well, apakah dia masih bisa berlanjut sampai 1800? Saya rasa masih bisa, tapi belum untuk saat ini, karena kemungkinan potensinya masih butuh fresh trigger. Tapi yang jelas, hal tersebut masih bisa terbuka. Di grafik keempat, kalau kita lihat, potensi pergerakan yang kemarin kita gambarkan memang cukup benar, ya. Jadi dia terkoreksi sampai zona 1769. Nah, di sini saya ingin memberikan petunjuk kepada Anda. Anda bisa melakukan pilihannya dua. Anda melakukan buy di area ini, ya. Jadi sesuai dengan pantulan kemarin 1766, 1767 atau 6567, itulah zona yang pantas untuk melakukan buy, dengan harapan target pantulan kurang lebih akan berada di 1776 atau bahkan 1781. Atau yang kedua, Anda pilih melakukan buy on dip di kisaran support kedua, yaitu 1758 ataupun 1757. Nah, dengan catatan bahwasanya kalau kita kategorikan sebagai ideal support atau support ideal atau good demand, maka hal tersebut akan berada di kisaran 1754 hingga 1760. Jadi cukup panjang kalau misalkan Anda menantikan areal ini. Tapi untuk sementara waktu kita bisa simpulkan 1768, 1769 sebagai support yang cukup bagus, atau idealnya adalah 1765, 1767 sebagai zona buy. TP-nya kurang lebih Anda bisa memanfaatkan kisaran 1774 sampai 1781. Tapi tentunya Anda harus mengantisipasi dengan menggunakan stop loss. Sementara di grafik H1, potensi pergerakan juga relatif sama. Elliott wave sudah selesai, ABC sedang terjadi, dan saya rasa kemarin ini saya asumsikan ini wave kelimanya sudah selesai di sini. Berarti kemarin ABC-nya belum atau bukan di sini, ya. Jadi ini adalah ABC-nya. Nah, kemungkinan potensinya menurut saya yang paling bagus atau yang paling ideal memang di zona ini, ya, di kisaran 1756 hingga 1761. Jadi untuk hari ini saya menggunakan patokan yang ideal saja di zona 1758, 1760 dengan target pertama 1764.50 dan target kedua 1772.20. Stop lossnya di 1752.00. Apapun yang terjadi, selalu gunakan stop loss dan risk management sesuai dengan equity dan strategi trading Anda. Irfan untuk Agrodana.